Saya khawatir nanti orang Islam sampai pada satu titik mereka akan katakan Kristen membunuh kita, Katolik membunuh kita, Hindu membunuh kita, Buddha membunuh kita, Cina membunuh kita. Kalau begitu kita bunuh semuanya. Hindu membunuh kita di Kashmir, Buddha membunuh kita di Burma, Yahudi membunuh kita di Israel, di Palestina, Amerika membunuh kita di Libya dengan di Irak. Ini kalau begitu kita bunuh semua mereka. Tapi ini kan sengaja ditiup-tiupkan bahwa Islam itu berbahaya, Islam dari Arab itu radikal, nanti Indonesia akan seperti Suriah. Ini omong kosong aja ini untuk menyudutkan kita orang Islam. Bahwa Islam itu kalau diberi kebebasan berbahaya. Seperti apa? Seperti Arab. Ini Tengku Zulkarnain, Felix Xiao dan kawan-kawannya ini akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Jadi aneh ya Pak ya, Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah, dan ini adalah hari-hari yang indah bagi mereka, berjihadnya bulan Ramadan, pergi berperang di bulan Ramadan. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari sholat berjamaah. Ini yang mereka rencanakan Pak. Maka kita jangan menari di balik genderangnya musuh. Bagi orang beriman, syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul Pak? Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Inilah antek-antek Zionis Amerika. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Kita pun ikut latah mengatakan berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid bencana. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Tolong, katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Coba Anda katakan, coba kalau guru ingin menjadi ahli surga dan bisa memberi syafaat, tolong beri contoh pada kami, kepada saya, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti omong kosong apa itu jihad. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk
persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga, cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Ini pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini dolal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh Polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi, dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Pak? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Nah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia minoritas, dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gua hajar, gua lawan, gua bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo. Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli.
Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simpel. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jangan dipikir kebahagiaan itu pada kekayaan, terus kalau miskin itu pasti melarat, pasti hidupnya sengsara. Tidak. Bahwa kebahagiaan tidak diletakkan pada harta. Tapi bisikan setan, nah itulah kalau miskin nanti anakmu sengsara. Kalau kau mati, istrimu melarat. Alah, pembohong semua itu, rezeki Allah yang ngatur, betul? Lu kalau saya nggak kerja keras, nggak dapat duit banyak, nggak kaya, mana bisa hidup bahagia? Mana bisa makan kalau nggak kerja? Pembohong. Berapa juta orang nggak kerja makan? Mana ada? Siapa? Orang penjara. 10 tahun nggak pernah kerja makan juga. Betul nggak? Keluar dari penjara istrinya gemuk. Loh, kau kok gemuk? Alhamdulillah mas, 5 tahun ini nggak ada yang nabokin saya. Kata Imam Ghazali, di tubuh kita ini ada 70 malaikat. Setiap hari jaga kita. Berapa? 70 malaikat yang jaga kita. Lain kiroman katibin lain. Malaikat yang jaga kita orang Islam 70. Kalau kita mau berbuat jahat 70 malaikat membisikin, jangan. Sampai keringetan itu. Masih sampai keringetan. Jangankan manusia beriman, kucing aja, kucing tuh kalau nyolong tahu dia salah. Mana ada kucing nyolong ikan di atas meja santai, cekik, ambil, pergi. Mesti kalau mau nyolong dia lihat dulu. Gak ada orang, kabur, betul nggak? Kucing aja tahu kalau nyolong itu salah. Masa ketua partai Islam nggak tahu ya? Kemudian begini, harus kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasannya yang halal itulah yang paling enak dan paling indah. Adapun yang haram itu pasti busuk. Sekarang makanan. Ternyata makanan yang halal dan thayyib itu harum. Betul? Makanan yang halal lagi bagus itu harum. Mangga, pisang, apalagi jambu, harum. Rambutan, harum. Makanan yang makruh, jengkol, peti, bau. Betul nggak? Makanan yang haram, busuk. Bau busuk. Jadi dari baunya aja udah kelihatan. Es krim, harum. Rokok. Jadi dari baunya bisa ketahuan. Ternyata binatang, monyet, di hutan itu, dia dari baunya tahu. Gak mau dia makan buah itu. Padahal buahnya itu merah, cantik. Ternyata buah itu beracun. Monyet tahu. Haram. Menimbulkan mudarat bagi saya. Dia gak mau. Masa kita kalah sama monyet? Dia nggak mau. Babi itu kasihlah rokok. Ikat rokok di Samsung. 100 batang ikat pakai benang. Buang ke kandang babi. Diinjek-injek sampai jadi lumpur. Gak ada babi mau makan rokok. Dia tahu. Busuk katanya, nggak mau. Makanya jangan kita bikin babi jadi heran. Babi aja diinjek-injek rokok sampai jadi lumpur.
Begitu kita ngerokok depan babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita aja nggak mau ya. Dia mau. Lebih babi dia dari kita. Malaikat akan katakan jangan. Yang sedih kita 70 malaikat itu akan kabur. Melarikan diri 1 mil dari kita ketika kita dusta sekali. Kita bohong sekali. Keluarlah bau busuk dari mulut kita. 70 malaikat melarikan diri 1,6 kilometer jauhnya. Ketika malaikat yang jaga kita itu lari karena kita dusta, maka setan datang menerkam kita, habislah kita. Makanya dusta itu menghancurkan pertahanan benteng kita melawan setan, itu dusta. Sebab malaikat yang jaga kita itu lari mengalihkan diri kalau kita dusta sekali. Kalau dustanya 65 kali. Di ujung itu saya disuruh bicara. Saya bilang, dari seminar kita ini banyak mengatakan Islam itu teroris. Tapi setelah kita berdebat, bertukar pikiran, Anda yang hadir sudah menyadari bahwa Islam tidak teroris. Teroris itu ada di mana-mana, di agama apapun, oleh siapapun. Cuman saya mau beritahu pada Anda, saya bilang, orang Kristen Amerika membunuhi kami di Libya, di Irak. Orang Hindu membunuhi kami di Kashmir. Orang Buddha membunuhi kami di Burma. Orang ini membunuh kami di sini, orang itu membunuh kami, bilang begitu. Sementara kami dituduh terorisnya kami, radikalnya kami. Saya khawatir nanti orang Islam sampai pada satu titik mereka akan katakan Kristen membunuh kita, Katolik membunuh kita, Hindu membunuh kita, Buddha membunuh kita, Cina membunuh kita. Kalau begitu kita bunuh semuanya. Bahaya kalau itu sudah terjadi. 1,8 miliar orang Islam kalau berpikiran Cina membunuh kita di Uighur, ya enggak? Hindu membunuh kita di Kashmir, Buddha membunuh kita di Burma, Yahudi bunuh kita di Israel, di Palestina, Amerika bunuh kita di Libya dengan di Irak. Ini, kalau begitu kita bunuh semua mereka. 1,8 miliar orang tidak terbendung. Tapi itu tidak dibolehkan dalam Islam. Tidak boleh. Biasanya ketika penderitaan terhadap orang Islam merata di seluruh tempat, serentak dan merata, biasanya pertolongan Allah terhadap umat Islam sudah dekat. Begitu. Kalau saya melihat Imam Mahdi akan turun, memimpin orang Islam berperang melawan mereka. Tidak lama lagi. Mudah-mudahan. Itu menurut pandangan saya lah, berdasarkan beberapa hadis yang pernah saya baca. Kalau orang Islam sudah ditekan di mana-mana, itu tandanya orang Islam akan bangkit. Sebab dia seperti air. Air itu kalau udah kemana-mana dibendung, dipanjatnya bendungan itu. Paham? Air kemari dibendung, ke situ dia dibendung, sini bendung, sini bendung. Lama-lama dipanjatnya itu bendungan. Oke, sampai situ aja. Jangan membalas dengan perbuatan yang serupa dengan mereka. Mereka nembaki masjid, kita nembaki gereja. Nggak disuruh oleh Allah SWT. Haram. Bagi saya agama itu nomor 1. Nggak makan nalah, belum pernah nggak makan saya. Di hutan pun dapat makan saya. Di hutan sana, di Jambi saya di hutan sana dapat makan. Nggak dapat makan. Saya 2 kali mengalami krisis moneter. Tahun 78 sekali, kenaikan November 1978. Dolar dari 225 jadi 425. Naik 2 kali lipat hampir. Kemudian tahun 1998. Jadi memang Indonesia ini dijatah 30 tahun dihancurin. Bung Karno 20 tahun, habis. Pak Harto 32 tahun. Dan mulai krisis itu tahun 78 pertama, selamat, 98 habis. 20 tahun ya. 78, 98, 20 tahun, habis. Nah, begitu, kalau Indonesia ini bangkit 20 tahun harus dihabisin. Sebab kalau Indonesia ini bangkit,
akan muncul satu negara dengan penduduk 88% orang Islam. Itu artinya ada 230 juta orang Islam. Ini sangat membahayakan. Yahudi itu seluruh dunia cuma 16 juta. 16 juta Yahudi seluruh dunia hanya 16 juta. Tapi dia bisa atur seluruh dunia. Orang Islam itu seluruh dunia itu 1,7 miliar. 230 jutanya ada di sebuah negara kesatuan yang tidak terpisah-pisah sama sekali. 230 juta itu menakutkan. Arab nggak takut mereka, karena Arab tuh walaupun panjangnya sama dari Sabang ke Merauke, sama panjangnya tuh Yaman sampai Maroko, itu panjangnya seperti Sabang sampai Merauke. Naik kapal terbang itu 8 jam. Sama dengan Medan sampai ke Jeddah, sama dengan Australia sampai ke India, Pulau Andaman, 8 jam terbang. Tapi Arab itu terdiri dari 20 negara. Bahasanya bahasa sama, bahasa Arab semua. Kita pun dari Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia semua. Tapi kita satu negara saja. Sedangkan Arab berapa negara? 20. Nah, Tito nanya sama adik angkat saya, Ustadz Abdul Somad, bagaimanakah nanti Pak, apakah bisa kerusuhan yang ada di Arab dibawa ke Indonesia? Kalau saya yang ditanya, omong kosong, begitu jawabnya. Kenapa di Arab bisa perang seperti itu hancur-hancuran? Sebab ada pihak ketiga yang mengadu domba, dan negara-negara Arab itu punya senjata semua. Peranglah. Memang bahasa sama, diadu domba. Iran sama Irak perang. Suriah sama Irak perang. Kenapa mereka bisa perang begitu? Yaman sama Saudi perang. Karena mereka walaupun sama-sama bahasa Arab, beda negaranya. Tiap negara punya senjata, punya tentara. Kalau Indonesia mau perang apa? Jawa sama Sumatera perang gitu. Pakai ludah gitu. Gitu. Tapi ini kan sengaja ditiup-tiupkan bahwa Islam itu berbahaya. Islam dari Arab itu radikal. Nanti Indonesia akan seperti Suriah. Kita ini harus cerdas orang Islam nih, fatona, paham? Jangan bego. Orang Islam ini haram bego. Harus cerdas, paham? Mungkinkah Indonesia berperang seperti negara Arab? Jawabnya apa? Tidak mungkin. Karena kita ini satu negara kesatuan. Tentaranya cuma satu. Panglima TNI-nya cuma satu. Kecuali Panglima TNI ada 7. Di Sumatera 1, di Jawa 1 gitu. Panglima TNI-nya cuma satu, kok mau perang apa? Paham? Ini omong kosong aja ini untuk menyudutkan kita orang Islam. Bahwa Islam itu kalau diberi kebebasan berbahaya. Seperti apa? Seperti Arab. Ini Tengku Zulkarnain, Felix Xiao dan kawan-kawannya ini akan menjadikan Indonesia seperti Suriah. Gondolmu. Segala pujian kita dan syukur kita hanyalah untuk Allah setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya. Ujian demi ujian yang terasa hari ini semakin rapat, padat, tumpang tindih melanda kita dan negeri kita yang tercinta, itu tetap tidak seimbang dan bahkan jauh kalah dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak akan mampu menghitungnya. Ya Allah, wahai kaum muslimin, kita ditakdirkan Allah bertemu dengan Ramadan akhir zaman. Setuju Pak? Sebutannya Ramadan akhir zaman. Ada apa dengan Ramadan akhir zaman? Tidak senyaman Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun lalu, start Ramadan kita juga diawali dengan bencana Covid juga bermula. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang Covid, demi Allah hai Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak takut sedikit pun. Sebab kalau memang Covid itu ada dan dia menular dan dia mematikan, bagi orang beriman syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apa yang ditakutkan?
Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Dan setiap orang pasti mati. Enggak pun karena COVID, juga tetap mati. Jadwal masing-masing kita itu sudah ada. Lalu apa yang kita takutkan dari COVID? Oh, pakai masker, oke, kita pakai. Oh, nanti jaga jarak, oke, kita jaga jarak. Tapi demi Allah, haram takut dengan COVID. Setuju, Pak? Kita hanya takut pada Allah. COVID itu ciptaan Allah kalau memang ada ya. Yang mematikan kita bukan COVID, tetapi malaikat maut atas petugas Allah, malaikat maut atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keyakinan kita bahwa COVID mematikan kita, musyrik kita, wahai Bapak Ibu. Ya, jadi kita dalam hal ini, saya disuruh berhenti sholat, sorry. Saya disuruh berhenti ke masjid, sorry. Saya tetap akan ke masjid. Setuju ya Pak ya, Bu? Jangan berhenti. Energi terbesar umat di akhir zaman adalah sholat dan sabar. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari sholat berjamaah. Ini yang mereka rencanakan, Pak. Maka kita jangan menari di balik genderangnya musuh. Saya tak setuju, kita orang-orang beriman tak setuju. Kita tetap sholat, kita tetap berjamaah, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali kematian. Ya, tetap ke masjid. Keadaan kita mungkin sampai di puncak. Puncak apa? Puncak kesusahan hidup di dunia. Kapan itu? 2021 ini startnya. Ya, puncak kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan yang tumpang tindih, yang sangat padat dan banyak, Pak. Susah secara ekonomi, susah secara kehidupan, susah secara makan minum, susah secara bahan bakar, susah secara harga-harga barang-barang, susah di awal dengan kesusahan keuangan. Ya, dengan COVID ini kita akan menemukan hadis-hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di akhir zaman, kata Rasulullah, saking sulitnya kehidupan umatku, uang menjadi tidak ada harganya. Buya, apakah akan sampai kita ke tingkat itu? Kalau hadisnya seperti itu, ya pasti sampai. Itu hadisnya untuk kapan itu, Buya? Akhir zaman. Mungkin setelah generasi kita kali. Tidak, saya katakan di generasi kita. Kapan itu bulannya? Kapan itu tahunnya? Tunjuk pemilik langit dan bumi, Allah yang maha tahu. Tetapi menurut tanda-tanda, urut-urut tanda-tanda akhir zamannya, di zaman kita ini, Pak. Ini harusnya ceramah kita. Mungkin saja ini Ramadan terakhir kita. Sebab, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebab-sebab, faktor-faktor, asbab untuk terwujudnya. Benarkah Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku? Sunnahnya seperti itu, Pak. Memang kita dianjurkan untuk menganggap inilah ibadah terakhirku. Bisa jadi inilah Ramadan terakhirku, bisa jadi. Mungkin ada pertanyaan, Buya, kalau kami bertanya, Buya, mana yang lebih afdol? Kami mempelajari, mentahsin, tajwid Al-Quran, tafsir Al-Quran di bulan Ramadan, atau kami memperbanyak tamatkan Al-Quran? Jawabannya adalah tamatkan Al-Quran lebih diperbanyak daripada kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi aneh ya Pak ya, Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah, dan ini adalah hari-hari yang indah bagi mereka, berjihadnya bulan Ramadan, pergi berperang di bulan Ramadan, berdakwah di bulan Ramadan, ya, dalam artian mengembangkan Islam dalam bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah, donasi kita yang terkumpul adalah 2.452.000. 2.452.000. Ini kalau dibagi 2, 1.227 ya. Jadi wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, alangkah cantiknya kalau ini bisa digenapkan di angka 3 juta ya. Minimal di angka 3 juta saja. Jadi enak juga baginya untuk 2 masjid, 2 pesantren. Tinggal Bapak datangi panitia atau IO yang mengangkat acara ini. Tafadhol, tambahkanlah sedikit lagi supaya bisa ini menjadi bulat dari Masjid Tauhid insyaallah taala. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple.
dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini, kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000, kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya, saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.